Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Yesi Sui akhirnya menjadi marah, niat dingin dan sedingin es keluar dari matanya. Suhu di sekitarnya turun sangat drastis dan dia melepaskan kekuatan penindasan yang menakutkan. Begitu Dewa Kematian marah, bahkan cuaca bisa berubah. Semua orang bisa merasakan aura mengerikannya yang mengancam akan merobek tubuh mereka. Pada saat ini Penatua Kong yang telah berdiri di samping Sutiaran selama ini mengambil langkah maju. Cahaya hijau menyala di tubuhnya dan kekuatan lembut menyebar. Itu mencapai ke arah Yesi Sui, berbenturan dengan auranya. Yesi Sui mendengus dingin dan Penatua Kong juga sedikit bergetar. Meskipun dia sedikit dirugikan, dia tidak terlalu menderita. Penatua Kong menatap Yesi Sui. Dia sekarang langsung menghadapi Dewa Kematian Doulo. Keduanya mengadu aura mereka satu sama lain dan mereka tidak menyerah sama sekali. Ketika Yesi Sui meletus dalam kemarahan, Ketua Menteri segera menjadi pucat. Namun semuanya kembali normal setelah Penatua Kong bergerak. Penatua Kong tidak sepenuhnya kewalahan ketika dia menghadapi Dewa Kematian Doulo. Jika ini menyebar, ini akan mencengangkan dunia para Master Roh dan para instruktur jiwa. Yesi Sui mengerang. Kong Deming, apakah kau benar-benar harus beradu domba denganku? Penatua Kong menjawab, ini adalah istana kekaisaran yang maha disembah. Tolong perhatikan perilakumu di depan yang mulia. Yesi Sui memutar kepalanya untuk melihat Sutiaran. Yang mulia, apakah ini yang Anda inginkan? Sutiaran batuk, maha penyembah, harap tenang. Aku tahu Anda hanya berpikir untuk kekaisaran, namun kita harus benar-benar merenungkan hal ini. Ini memiliki terlalu banyak implikasi. Di mana kepala militer? Kepala militer bergegas keluar dari sudut. Yang mulia, aku di sini. Katakan saranmu, tuntut Sutiaran. Yesi Sui berdiri di satu sisi dan diam-diam menatap Sutiaran. Dia menarik auranya tetapi terus terlihat dingin. Dia merasa bahwa dia menyimpang dari kendalinya. Yesi Sui sangat tahu siapa Kong Deming. Dia adalah master dari aula ibadah Kekaisaran Ryu. Dia seperempat darah bangsawan dan hanya setia pada keluarga kekaisaran. Dia juga instruktur jiwa top di Kekaisaran Ryu. Ya, instruktur jiwa terkuat di Kekaisaran Ryu bukanlah Dewa Kematian Doulo Yesi Sui, tetapi orang ini yang tampaknya lebih rendah darinya. Yesi Sui bahkan harus mengakui bahwa dia lebih rendah dari Kong Deming. Kong Deming sudah berusia lebih dari 150 tahun. Dia adalah kepala dari semua instruktur jiwa kelas 9 di Kekaisaran Ryu. Dan dia di peringkat 94 Feng Hao Doulo. Namun sangat sedikit orang yang tahu bahwa ia memiliki jiwa bela diri kembar. Tidak hanya dia adalah instruktur jiwa terkuat di Kekaisaran Ryu, tetapi dia juga seorang Master Roh yang sangat kuat. Jika bukan karena fakta bahwa dia menggunakan sebagian besar energinya untuk meneliti alat jiwa, dia mungkin sebenarnya tidak kalah dengan Yesi Sui, Lang Xiaoyao, dan Limit Doulo lainnya. Dalam hal kultivasi, dia juga paling dekat untuk menjadi instruktur jiwa kelas 10. Pengetahuan Yesi Sui tentang alat jiwa tidak terlalu bagus. Bagaimanapun dia adalah seorang Master Roh. Dewa kematiannya terutama dibangun oleh Kong Deming. Itu sebabnya bahkan Yesi Sui harus menyerah pada Kong Deming. Dia sangat menyadari betapa kuatnya Kong. Jika dia harus menilai Kong Deming, dia hanya bisa menggunakan kata tidak dapat diprediksi. Ini karena tidak ada yang melihat Kong Deming bergerak. Setidaknya selama 50 tahun ini, tidak ada yang tahu seberapa kuat dia sebenarnya. Entah itu Lang Xiaoyao atau Yesi Sui, mereka tidak percaya diri untuk mengalahkannya. Ini menunjukkan betapa kuatnya dia. Awalnya Kong Deming jarang keluar dari aula ibadah. Dia mencurahkan seluruh energinya untuk meneliti alat-alat jiwa. Baru-baru ini akhirnya dia muncul di depan umum setelah dia berhasil meneliti alat jiwa berbentuk manusia. Apa yang membuat Yesi Sui terkejut adalah bahwa Kong Deming sebenarnya sepenuhnya mendukung Sutiaran. Dia benar-benar di sisinya. Yesi Sui tidak menyinggung perasaannya. Dari persepsinya tentang Sutiaran juga berubah. Dia tahu bahwa tidak bisa mengancam hidupnya. Ketika ledakan itu terjadi,
Kong Deming sedang meliti alat jiwa di laboratoriumnya sendiri. Jika dia berada di sisi Sutianran tidak akan terluka ketika Kong Deming keluar. Semua instruktur jiwa lainnya segera melepaskan aura mereka yang dikombinasikan dengan auranya. Ini adalah kekuatan. Dia adalah instruktur jiwa nomor 1 sejati Kekaisaran Ryu. Bahkan Ji Hongchen harus menghormati dia. Hal yang sama berlaku untuk Ye Yulin. Melihat bahwa Ye Shisui telah menarik kembali auranya, Kong Deming juga kembali ke sisi Sutianran dan auranya sendiri kembali normal. Saat Panglima Militer berbicara, dia juga melirik mereka berdua sesekali, terutama Kong Deming. Melihat bahwa Penatua Kong tidak memberi isyarat apapun, dia terus berbicara. Yang mulia, aku pikir baik yang terpuji dan ketua menteri sama-sama benar. Namun kedua ide mereka cacat dengan caranya sendiri. Mengingat situasi saat ini menjadi terlalu agresif atau terlalu konservatif tidaklah ideal. Oh, Sutianran sedikit terkejut ketika dia melihat kepala militer. Dia memanggilnya untuk bertindak sebagai penyeimbang antara ketua menteri dan yang maha disembah. Siapa yang tahu bahwa ia sebenarnya memiliki saran yang membangun. Ini memberi Sutianran kejutan yang menyenangkan. Panglima militer mengatakan, saran ketua menteri memang tepat, tapi kita baik-baik saja sekarang. Jika kita memanggil Permaisuri Dewi Perang kembali sekarang, aku takut kita akan kehilangan peluang bagus. Tapi ini juga bukan waktunya untuk menyerang Akademi Shrek. Itu sebabnya kedua saran mereka kurang tepat. Ketua menteri mendengus dingin dan mengibas. Berhenti berbelit-belit. Jika kau punya rencana, katakan saja. Panglima militer memandang ketua menteri. Semua orang tahu bahwa keduanya tidak saling menyukai. Panglima militer juga biasanya adalah orang yang selalu ditekan. Dalam hal kemampuan atau pengalaman, ia lebih rendah dari ketua menteri. Satu-satunya keuntungannya adalah usianya. Kepala militer dengan percaya diri berkata, mengapa kita tidak melakukannya dengan cara ini? Kita akan memberitahu Permaisuri Dewi Perang tentang situasi di Kekaisaran dan membiarkannya memutuskan apa yang harus dilakukan. Musuh kita sangat aktif saat ini dan strategi mereka agak tidak jelas dalam hal masalah militer. Yang mulia adalah yang terbaik. Berikutnya, mengapa kita tidak membiarkannya menilai situasi dan memberikan Anda saran? Dia berada di garis depan, dan dengan demikian dia secara alami lebih sadar akan situasi di sana. Jika dia berpikir ini saat yang tepat untuk menyerang Akademi Shrek, kupikir Anda bisa membuat keputusan itu. Panglima militer itu pandai dalam arti bahwa ia bisa menilai dengan benar hubungan antara Sutianran dan Jushi. Sebagai kaisar, Sutianran hanya akan menyerahkan otoritas seluruh militer kepada seseorang yang sangat dia percayai, apalagi putra mahkota berasal dari permaisuri. Tidak ada yang akan curiga kesetiaannya kepada kekaisaran dan Sutianran. Saat ini, tidak ada yang menantang putra mahkota. Mengingat ini, bagaimana mungkin Sutianran tidak mempercayai istrinya? Ketua menteri tidak punya ide bagus, jadi dia mendorong semua tanggung jawabnya kepada Jushi. Analisisnya juga sangat logis. Itu sebabnya idenya bukan cerminan kemampuannya, tetapi bagaimana dia sangat cerdas secara politik. Memang, ekspresi ketua menteri berubah ketika dia mendengar kata-katanya, namun dia tidak bisa membantahnya sama sekali. Di sisi lain, Dewa Kematian Dolo Ye Shisui juga mengerutkan alisnya. Setelah itu, dia perlahan mengangguk. Mereka setuju dengan kata-kata Panglima militer karena Jushi setia kepada kekaisaran dan juga sangatlah kuat. Jushi adalah orang yang telah memimpin kekaisaran untuk kemenangan atas kekaisaran Tianhun. Ye Shisui telah bergabung dalam operasi ini juga. Setelah menyerang pegunungan Mingdo, dia tiba-tiba berbalik dan menyerang kekaisaran Tianhun. Pada saat yang sama, semua informasi disegel. Rangkaian misi ini adalah bagian dari strategi pertempuran yang telah memainkan peran yang sangat penting dalam perang. Setelah itu, Kekaisaran Ryu tanpa henti dan menduduki sebagian besar Kekaisaran Tianhun. Beberapa orang bahkan berkomentar bahwa Kekaisaran Ryu akan mendominasi seluruh benua sekarang jika bukan karena fakta bahwa Permaisuri Dewi Perang sedang mengandung putra mahkota. Setelah Sutianran mendengarkan kepala militer, dia tampak jauh lebih cerah. Ya, ini perlu untuk mendapatkan pendapat Jushi sekarang. Bagaimanapun dialah yang mengendalikan garis depan. Ya, bagaimanapun dialah yang mengendalikan garis depan. Dia akan tahu bagaimana menghadapi situasi saat ini. Sutianran menoleh ke Kong Deming dan bertanya, Penatua Kong, saran apa yang Anda miliki? Kong Deming berkata, musuh-musuh kita juga sedikit beruntung karena berhasil melakukan serangan. Pada saat yang sama mereka pasti tahu bahwa Legiun Instruktur Jiwa Kekaisaran Ryu tidak berada di kota bercahaya.
dari beberapa informasi yang tidak dikenal. Jika Anda ingin aku menilai situasi, aku percaya bahwa musuh kita mungkin tidak hanya memiliki kemampuan penyembunyian, tetapi juga kemampuan spasial. Apa? Kemampuan spasial? Setelah mendengar dua kata ini, Su Tianran tercengang. Begitu juga Ye Sisui, jika orang lain mengatakan ini maka mereka akan menertawakannya, namun Kong Deming berbeda. Dia saat ini adalah orang yang paling ahli dalam penelitian alat jiwa. Adapun kemampuan spasial hanya Ye Sisui di antara semua orang yang hadir yang bisa dikaitkan dengannya. Hanya Limit Doulo yang benar-benar dapat mengembangkan segala jenis kemampuan spasial. Bahkan Kong Deming tidak bisa. Ada juga kesenjangan yang tidak terjembatani antara teknologi alat jiwa dan kemampuan spasial saat ini. Setelah Ye Yulin mendengarkan kata-kata Kong Deming, dia tampak sangat termenung. Su Tianran berkata, "Penatua Kong, mau lebih spesifik?" Kong Deming mengangguk dan berkata, Ye kecil hanya menceritakan seluruh ceritanya, tetapi dia melewatkan satu poin. Dia berpikir bahwa musuh adalah dua legiun jiwa, namun dia hanya melihat satu legiun mundur. Bagaimana dengan legiun lainnya? Legiun jiwa lainnya haruslah yang menembakkan semua peluru. Dari peluru yang ditembakkan, aku percaya itu berasal dari meriam silang Ilai Zuge yang diproduksi oleh Sekte Tang. Kita juga telah memperoleh meriam silang Ilai Zuge dari Kekaisaran Tianhun. Aku telah melihat secara sederhana struktur internal dari meriam silang Ilai Zuge yang diproduksi oleh Sekte Tang sangat indah, tetapi meriam ini memiliki komponen penghancur diri. Aku tidak bisa benar-benar memeriksanya dengan baik. Ada beberapa elemen formasi non-inti yang digunakan dalam meriam ini. Aku percaya ini adalah alasan kenaikan Sekte Tang. Meriam silang Ilai Zuge seperti ini dapat terus menembakkan peluru dan juga jumlah peluru yang dapat ditembakkan sangatlah besar, namun mereka tidak kecil. Mengingat ini, mereka akan membutuhkan sejumlah besar meriam seperti itu jika puluhan ribu peluru akan ditembakkan. Ini sangat penting. Mereka hanya mampu menekan kita karena mereka memiliki banyak peluru. Mereka seharusnya memiliki lebih dari 100 meriam silang Ilai Zuge. Jika mereka ingin mundur, mereka tidak mungkin melakukannya hanya dengan keterampilan jiwa penyembunyian satu individu. Bahkan Limit Doulo tidak bisa melakukan itu. Inilah mengapa aku percaya mereka harus memiliki semacam kemampuan spasial yang memungkinkan pergeseran cepat semua alat jiwa ini. Su Tianran merasa ngeri. Jangan bilang ada alat jiwa spasial. Bagaimana mungkin? Bahkan Anda... Kong Deming memberi isyarat dan berkata, "Aku memang belum meneliti alat jiwa yang berkaitan dengan kemampuan spasial, tapi aku tidak bisa memastikan bahwa tidak ada bakat di dunia ini yang mampu melakukannya. Namun, dari situasi saat ini dan dasar teknologi alat jiwa yang saat ini ada, aku percaya sulit untuk alat jiwa spasial diciptakan. Bagaimanapun, penyimpanan spasial sudah menjadi batasnya. Pengangkutan orang dan dalam skala besar belum ada. Kita harus menyelidiki masalah ini dengan cermat. Jika itu benar-benar alat jiwa spasial, kita harus mempertaruhkan segalanya untuk mendapatkannya. Itu akan sangat penting bagi pengembangan alat jiwa kita." Su Tianran mengangguk dan berkata, "Apa yang Anda sarankan?" Kong Deming berkata, "Mari kita laporkan situasinya kepada Dewi Perang terlebih dahulu. Jika Maha Pemuja itu benar, Wu Yoho kemungkinan akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas alat jiwa spasial atau untuk menyembunyikan dua legiun instruktur jiwanya. Kita harus membawanya ke sini dan membuatnya mengakui segalanya. Aku juga sangat tertarik dengan pemuda ini yang telah menemukan roh dan mendirikan pagoda roh. Ada satu hal yang benar tentang Dewa Kematian Doulo. Pria muda ini pasti akan menjadi musuh kita di masa depan. Jika kita tidak bisa mendapatkannya, kita harus segera memusnahkannya." Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.